Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Sahabat dan pemirsa dimanapun Anda berada, kembali kita berjumpa dan bersua di dunia maya. Insyaallah kajian kita hari ini bertajuk panjangnya umur kebaikan. Ini mungkin sulit dibayangkan oleh banyak orang. Kenapa kok ada ungkapan kebaikan itu umurnya panjang? Pembicaraan kita hari ini kita landaskan dari satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bersumberkan dari Jarir bin Abdullah radhiyallahu an. Beliau berkata, ketika ada pada satu siang bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam satu kaum, kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha min ba'di min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'un. Siapa yang melakukan sunnah yang baik di dalam Islam, maka baginya pahala dan pahala orang yang mengamalkan sesudah dirinya tanpa mengurangi pahala mereka. Apa artinya, sahabat sekalian? Ketika kita mencetuskan satu perbuatan baik, ketika kita membuat satu kebijakan yang baik, dan kebijakan kita itu, kebaikan yang kita cetuskan itu, kemudian diikuti oleh orang-orang setelah kita, maka yang pertama yang harus kita catat adalah kebaikan yang kita lakukan itu dibalasi oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan timbangan kebaikan yang kita lakukan. Yang kedua, seandainya kebaikan, kebijakan yang kita cetus, yang kita lakukan itu kemudian diikuti oleh orang-orang setelah kita, oleh generasi setelah kita, oleh anak dan keturunan setelah kita, maka ini yang harus kita camkan, sahabat sekalian. Kita juga akan memperoleh kebaikan dari kebaikan yang dilakukan oleh anak cucu kita lantaran mereka mengikuti apa yang telah kita lakukan pada tempo dulunya. Subhanallah. Begitu luar biasanya kebaikan ini berkembang biak. Walaupun kita tidak ikut lagi melakukan kebaikan itu, maka selama kebaikan yang kita lakukan itu, selama yang maslahat itu dilakukan, kebijakan yang telah kita tetapkan itu diikuti oleh orang sampai terus-menerus setelah kita tiada pun, maka kita mendapatkan aliran-aliran kebaikan itu berupa pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Artinya tentu ada keinginan bagi kita untuk menghadirkan kebaikan ini di setiap sisi kehidupan kita, di setiap langkah dan derap kita, sesuai dengan posisi kita masing-masing. Angka baiknya seorang suami ketika dia mencetuskan satu kebaikan, kemudian kebaikan itu ditiru oleh anggota keluarganya, oleh istri dan anak-anaknya, Masya Allah, luar biasa. Maka akan kebaikan ini akan tetap mengalir untuk dirinya. Ketika seorang guru melakukan satu kebaikan, kebaikan ini yang dia pesankan, yang dia sampaikan, ternyata diikuti oleh anak muridnya, sampai bahkan dia meninggal pun kemudian anak muridnya juga mengajarkan kepada anaknya, kepada generasi setelahnya. Masya Allah. Kebaikan ini akan selalu beranak pinak. Kebaikan ini akan selalu berkembang biak. Dan itu akan menjadi
gunung kebaikan bagi kita, bahkan menjadi samudra kebaikan bagi kita. Sahabat sekalian, jangan berhenti kita untuk itu. Hadirlah kita sebagai orang-orang yang mencetus kebaikan ini. Kita sebagai penguasa, orang yang diberikan amanah untuk memimpin negeri ini, maka pikul amanah ini dengan baik, sehingga apa yang kita cetuskan hari ini, yang kita tanda tangan dalam satu kebijakan kita hari ini, diikuti dan membawa maslahat untuk banyak orang di kemudian hari, dan kebaikan itu diikuti oleh banyak masyarakat setelah kita tiada pun. Yakinlah sahabat sekalian, semuanya akan menjadi timbangan amal baik bagi kita. Ini yang kita maksud dengan bahwa kebaikan itu selalu berumur panjang. Dan juga sebaliknya sahabat sekalian, dilanjutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wa man sanna fil Islam sunnatan sayyi'atan kana alaihi wizruha wa wizru man amila biha min ghairi an yanqusa min awzarihim syai'un." Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Dan juga orang yang melakukan suatu kejelekan, yang mensunnahkan suatu kejelekan di dalam Islam, maka ia akan menanggung dosa dan dosa orang yang mengamalkannya tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Sahabat sekalian, begitu juga ketika kita melakukan suatu keburukan, sesuatu yang bertimbangan dengan dosa, yang berdampingan dia dengan dosa, akan bersahabat dia dengan dosa, maka itu juga akan kita peroleh terus menerus, seandainya itu juga dilakukan oleh orang-orang setelah kita. Tak ambil satu contoh yang sangat sederhana sahabat sekalian. Siapa yang mencetuskan pertama kali adanya pembunuhan ini? Maka dalam sejarah dicatatkan si Qabil. Maka sampai hari ini, sampai hari kiamat kelak, akan ada terjadi pembunuhan-pembunuhan selanjutnya dalam bentuk dan cara yang beragam-ragamnya. Maka Qabil akan mendapatkan imbalan itu. Siapa yang mencetuskan perjudian pertama kali di dunia ini? Maka orang yang mencetuskan pertama kali perjudian itu sampai akhir hayatnya, sampai dunia ini terbalik, sampai judi ini masih juga dilakukan oleh orang dengan cara dan model yang berbagai macam, maka dia akan tetap mendapatkan keburukan itu. Bayangkan itu sahabat sekalian. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Siapa yang pertama kali melakukan zina, maka dia juga akan menanggung dan memikul dosa dari orang-orang yang melakukan perzinaan sampai hari kiamat kelak datang. Siapa yang pertama kali melakukan korupsi, KKN, maka dia juga akan memikul dosa-dosa para koruptor yang melakukan perbuatan-perbuatan fahsya ini sampai akhir zaman nanti. Na'udzubillah. Maka berhati-hati kita sahabat sekalian. Apapun yang kita lakukan hari ini, seperti yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma latus'aluna yawma idzin 'anil na'im." Suatu saat apapun yang kita lakukan, yang kita dapatkan hari ini, semuanya nanti akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam tafsir Ibnu Katsir disampaikan, setimbangan selevel dengan sendal jepit pun harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apalah harganya sendal jepit? Seandainya tertinggal itu sepasang pun di halaman rumah atau di pinggir jalan, berat hati kita untuk membawanya, kan saking tidak berharganya. Akan tetapi sahabat sekalian, di sisi Allah Subhanahu wa taala semuanya itu akan dihisab dengan begitu beratnya. Maka begitu juga dengan kebaikan dan keburukan yang ada hari ini. Kalau kita tidak sedang berada di jalan yang baik, maka kita sedang berada di jalan yang buruk. Maka pastikan sahabat sekalian, kita selalu berada di jalan yang baik ini, karena kita telah diilhamkan oleh Allah Subhanahu wa taala iman Islam, akal yang sehat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu tuntun kita untuk selalu mengekalkan kebaikan ini dalam kehidupan kita, dan kebaikan itu akan berbuah manis untuk kehidupan kita kelak nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Wafaqana Allah wa iyyakum bima yuhibbu wa yardah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.